Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita sudah mulai masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Ini sudah masuk ke pertemuan keempat ya, tidak terasa, dengan submaterinya yaitu tentang rata-rata hitung. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan rata-rata dari suatu data. Oke, kita mulai saja. Jadi rata-rata hitung disebut juga mean atau mean biasanya bacanya. Dilambangkan dengan notasi X, kemudian di atasnya ada garisnya dan dibaca X bar. Data dalam perhitungan mean ada 3 jenis ya, yaitu data tunggal, tak berbobot, kemudian data tunggal berbobot, dan data berkelompok. Kita akan bahas nanti masing-masing, kemudian dengan contohnya sekalian. Oke, yang pertama yaitu tentang data tunggal tak berbobot. Jadi data tunggal tak berbobot adalah data tunggal yang disajikan satu persatu. Untuk data tunggal tak berbobot, rumusnya adalah X bar itu sigma. Jadi jumlahan dari semua data. Jadi sigma dari I-nya 1 sampai dengan N, XI itu adalah datum ke ya. Jadi jumlahan semua datumnya dibagi N. N adalah banyak datanya. Sebagai contohnya, kita lihat di sini, tentukan mean dari data 6, 4, 8, 10, 11, dan 10, kemudian 7. Nah, tadi kan di awal sudah dibilang kalau rumusnya, jadi untuk data tunggal tak berbobot itu jumlahan semua datanya dibagi dengan banyak datanya. Jadi di sini tinggal kita jumlahkan saja untuk menentukan X barnya. Jadi semua datanya kita tambahkan, jadi 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7 dibagi dengan banyaknya data. Jadi kan dari 6 sampai dengan 7 itu ada 7 buah datum, ya kan? Ada 7 buah datum, makanya di situ dibagi dengan 7. Kita jumlahkan, jadi yang bagian pembilang itu jumlahnya adalah 56 dan penyebutnya tadi adalah 7. Jadi 56 dibagi 7 sama dengan 8. Ya. Kemudian berikutnya yaitu tentang data tunggal yang berbobot. Jadi data tunggal berbobot adalah data tunggal yang disajikan dengan menggunakan frekuensi. Jadi kalau tadi dia kan istilahnya frekuensinya paling hanya 1, 2. Nah sekarang mungkin frekuensinya itu lebih dari 1. Dengan rumusnya yaitu jumlahan dari Fi dikali Xi, jadi frekuensi dikali dengan datumnya, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya. Sebagai contohnya, kita lihat. Di sini kan ada tabel tuh. Tentukan mean dari data berikut. Di situ disajikan ada tabel dengan datanya ada 5, 10, 15, dan 20. Kemudian untuk frekuensinya ada 4, 6, 8, dan 2. Nah, tadi disebutkan di rumusnya kalau untuk rumus dari mean itu sendiri itu adalah jumlahan dari Fi kali Xi. Jadi frekuensinya kita kalikan dengan datumnya. Jadi makanya di situ dalam penyelesaiannya untuk X bar adalah yang pertama. Jadi tinggal kita kalikan saja antara X dengan F-nya. Jadi 5 kali 4 ditambah 10 kali 6 ditambah 15 kali 8 ditambah 20 kali 2 dibagi dengan jumlahan frekuensinya, yaitu 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2. Kemudian yang bagian pembilang kan masing-masing kita kalikan dulu. Jadi hasilnya kan makanya 20 tambah 60 tambah 120 ditambah 40 dibagi dengan jumlahan yang penyebutnya adalah 20. Jadi tadi yang pembilang kita
Jumlahkan semua, hasilnya adalah 240 dibagi dengan 20. Jadi rata-ratanya dari data tunggal berbobot tersebut adalah 12. Yang ketiga, itu adalah data berkelompok. Jadi, data berkelompok itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi, untuk tabel distribusi frekuensi gitu. Nah, salah satu cara untuk menentukan mean dari data berkelompok adalah menggunakan nilai tengah gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk menentukan mean dari data berkelompok, tapi di sini Ibu pilih caranya adalah menggunakan nilai tengah gitu. Nah, sebelumnya kalian harus masih ingat rumus dari nilai tengah atau XI. Jadi kalau di data tunggal, XI itu menyatakan datum ke, tapi kalau di data berkelompok, XI itu menyatakan nilai tengah, di mana rumus dari nilai tengah adalah batas bawah ditambah batas atas kemudian dibagi 2. Ini harus masih ingat ya. Nah, sedangkan untuk rumusnya sendiri, rumus mean dari data berkelompok itu adalah sigma dari 1 sampai dengan N, itu FI dikali XI. Jadi frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi dengan jumlahan frekuensinya. Oke, di sini ada contoh soalnya yang Ibu kasihkan. Nah, di sini. Tentukan mean dari data pada tabel berikut. Nah, di situ disajikan tabel distribusi frekuensi ya dengan ada 6 kelas, dengan kelas pertama 20 sampai 24 dan kelas terakhirnya 45 sampai dengan 49 dengan jumlah frekuensinya adalah 50. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai meannya adalah kita simak video berikut. Untuk menentukan mean dari data berkelompok, kita kan butuhnya adalah nilai tengah dan juga hasil kali antara frekuensi dan nilai tengah. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan satu tabel lagi di tabel distribusi frekuensi kita untuk nilai tengahnya. Kita buat saja di sini. Tambahkan untuk nilai tengah atau XI-nya. Di sini untuk XI ya. Terus untuk mencari XI itu kalian harus masih ingat. Jadi XI atau nilai tengah itu kan rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Berarti batas bawah untuk kelas pertama itu kan 20 ditambah 24. Berarti 44 dibagi 2. Jadi nilai tengahnya adalah 22. Kemudian untuk kelas yang kedua 25 ditambah 29 kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 27. Jadi kita cari semuanya sampai dengan kelas yang terakhir. Jadi sini kan 32 terus kemudian 37, 42 dan terakhir 47. Di sini tidak dijumlahkan. Kemudian setelah kita punya XI atau nilai tengah, langkah berikutnya adalah kita harus mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah tadi. Nah, kita tambahkan satu tabel lagi di sini. Sini ya, tambah satu tabel lagi untuk FI atau frekuensi dikali dengan nilai tengah. Oke, sini tulis
FI dikali dengan XI. Nah, tinggal kita kalikan saja. Jadi frekuensi atau FI-nya dengan XI-nya atau nilai tengah. Jadi 4 dikali 22 berarti kan 88. Terus setelah itu 8 dikali 27 itu adalah 216. 14 dikali 32 itu adalah 448. Jadi kita cari semuanya sampai dengan kelas yang terakhir. Ini 444. Terus 10 kali 42 kan 420. 2 dikali 47 adalah 94. Setelah ketemu semuanya, barulah kita hitung atau kita jumlahkan. Jadi 88 tambah 216 tambah 448, 444 tambah 420 tambah 94, hasilnya adalah 1710. Nah, ini adalah jumlah dari FI kali XI-nya. Maka untuk nilai meannya atau rata-ratanya, itu kan rumusnya kalau bisa dituliskan gini. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian FI dikali XI dibagi dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N FI. Ini kan rumusnya. Jadi sama dengan, tinggal kita masukkan saja jumlahan dari FI dikali XI. Jumlahan FI kali XI kan ini. Nih ya. Jadi 1710 dibagi dengan jumlahan FI atau jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya yang ini, yaitu 50. Jadi 1710 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 34,2. Jadi ini adalah hasil rata-rata atau mean dari tabel distribusi frekuensi ini. Nah, itu tadi pembahasan untuk mencari rata-rata hitung dari suatu data, baik itu data tunggal ataupun data berkelompok. Nah, mungkin sekian pelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.